Halo, ada dua kemungkinan kenapa kamu klik video ini. Yang pertama, kamu pernah baca atau kamu pernah nonton Death Note. Yang kedua, mungkin kamu sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan bagaimana Death Note bisa membantumu untuk keluar dari kecanduan tersebut. Lebih tepatnya, bagaimana metode L mengidentifikasi Light Yagami sebagai Kira itu bisa membantumu untuk keluar dari kecanduan PMO. Kamu penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Nanda. Di sini aku punya misi untuk bantuin kamu yang sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, di sini aku punya pendekatan yang berbeda ya. Daripada kamu memerangi kebiasaan PMO tersebut, daripada kamu menghitung hari berapa jumlah day no vape streak kamu, aku pengen kamu mengubah identitasmu menjadi orang yang disiplin, orang yang produktif, orang yang punya kebiasaan sehat. Nah, mungkin kalau kamu bingung bagaimana cara mengubah identitas, kamu bisa download panduannya yang udah aku sematkan di deskripsi di video ini. Oke? Oke, sekarang kita cerita dikit tentang Death Note ya. Karena mungkin kamu yang nonton ini adalah orang-orang yang ada di tipe yang kedua. Kamu sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO. Mungkin aja kamu belum pernah nonton Death Note ya. Jadi aku mau ceritain dikit aja, sekilas saja. Oke, kisah Death Note ini berawal dari seorang siswa di daerah Kanton yang bernama Light Yagami. Dia adalah anak seorang pejabat kepolisian di daerah tersebut. Nah, dia punya cita-cita atau dia punya kayak semacam keresahan, kenapa sih dunia ini banyak banget kriminal? Andai aja kriminal-kriminal ini, penjahat-penjahat ini gak ada di dunia, mereka semua gak ada. Nah, secara kebetulan ketika dia lagi bengong, dia menemukan sebuah Death Note yang diturunkan dari seorang Shinigami, malaikat kematian ya kalau gak salah. Jadi intinya Death Note ini bisa dipakai untuk membunuh siapapun lah dengan sangat presisi, bagaimana dia mati, kapan dia mati. Nah, dengan Death Note itu dia sedikit bisa mewujudkan apa sih obsesinya selama ini, apa sih yang dia cita-citakan tadi, menghilangkan semua kriminal di dunia dan menciptakan dunia yang damai. Nah, akhirnya dia pun membuat banyak pembunuhan di situ, pembunuhan ya, dengan cara menuliskan nama orang-orang kriminal yang meresahkan bagi dia menurut dia. Dan dia selalu berlindung di balik topeng yang bernama Kira. Mungkin kamu udah tau lah ya. Nah, si Light Yagami ini benar-benar sangat menikmati pembunuhan yang dia lakukan dan udah cukup meresahkan bagi para polisi-polisi di daerah Kanton ya. Maka dari itu, seorang detektif muda bernama L yang cukup unik dan cukup eksentrik ya, dia itu berusaha untuk melepas atau berusaha untuk menguak siapa sih sebenarnya Kira ini. Apa sih motifnya? Nah, metode si L ini untuk menguak Light Yagami sebagai Kira ini yang menarik dan bisa kamu terapkan untuk mengatasi kecanduan PMO. Oke, penasaran ya? Jadi bagaimana cara L bisa mengidentifikasi Kira itu? Dengan cara yang disebut sebagai profiling. Kita tahulah Light Yagami sebagai Kira itu membunuhnya dengan Death Note, dengan sebuah buku, dan sangat susah sebenarnya untuk diidentifikasi. Tapi si L ini dengan cerdas, dia mengidentifikasi, membuat profiling. Nah, ada beberapa cara L untuk profiling si Kira ini. Beberapa di antaranya adalah kayak semacam bagaimana si L ini mempelajari pola pembunuhan dari Light Yagami, pola pembunuhannya si Kira. Dan pola pembunuhannya adalah kebanyakan kan si Light Yagami ini membunuh para kriminal. Di situ L bisa kayak semacam menyimpulkan bahwa sebenarnya si Kira ini adalah orang yang punya semacam rasa keadilan yang besar dan punya God kompleks tadi. Si Kira ini benar-benar sangat membenci orang-orang yang melanggar hukum. Dia bisa menyimpulkan seperti itu karena melihat pola dari siapa aja yang dibunuh oleh si Light Yagami atau Kira. Dan kemudian profiling selanjutnya adalah bagaimana dia menentukan lokasi di mana pembunuhan sering terjadi. Dan pembunuhan ini sering terjadi di daerah Kanton. Maka dia bisa menyimpulkan bahwa Kira ini berada di lokasi Kanton karena pembunuhannya sering terjadi di situ. Kemudian dari banyak faktor lain ya, seperti psikologi si Kira ini, psikologi si Light Yagami, bagaimana dia merasa dia adalah orang yang bisa menghakimi siapapun. Dia orang yang punya semacam hidup dan mati seorang ini ada di tangan dia. Dia punya semacam kayak God kompleks tadi. Dan ada lagi tentang
koneksi dia dengan polisi. Bagaimana si Kira ini bisa tahu kriminal yang dibasmi oleh dirinya, padahal si kriminal ini sedang berada di proses investigasi polisi. Otomatis si L ini bisa menyimpulkan bahwa Kira ada semacam koneksi dengan polisi, yang pada nyatanya emang si Light Yagami ini anak seorang pejabat polisi. Jadi dia bisa menyimpulkan hal tersebut. Nah, selain menyimpulkan itu, ada beberapa usaha yang dilakukan L untuk semakin mengenali lebih dekat si Light Yagami ini. Di antaranya seperti memasang kamera tersembunyi di ruangannya. Kemudian si L ini mengajak Light Yagami untuk berada di investigasi yang bersama untuk mengenali siapa sosok Kira sebenarnya ini. Nah, dengan mengajak Light Yagami untuk turut serta dalam investigasi mengenali, mengidentifikasi sosok Kira, dia bisa tahu bagaimana cara berpikirnya Light Yagami. Dia bisa tahu lebih dekat bagaimana sih karakteristik kepribadiannya si Light Yagami tersebut. Dan dengan berbagai profiling yang udah dia lakukan, dengan mengenali lebih dekat, jadi dia benar-benar bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Light Yagami ini dan bagaimana cara terbaik untuk meringkus atau menangkap Light Yagami ini. Oke, aku dari tadi bahas tentang profiling ya. Kemudian apa sih hubungannya dengan kecanduan PMO? Seperti yang aku udah bilang ya, ketika kamu pengen keluar dari kecanduan PMO, cara solusi permanen yang benar-benar permanen adalah dengan cara mengubah identitas diri kamu. Mengubah identitas kamu sekarang menuju identitas yang pengen kamu capai. Nah, tapi problemnya, bagaimana cara mengubah identitas diri kamu kalau kamu posisi sekarang aja kamu gak tahu siapa diri kamu. Kamu gak bisa memprofiling diri kamu. Kamu punya kelebihan apa, kamu punya value apa, kamu punya kekurangan apa. Bagaimana kamu bisa relapse dan bagaimana kamu bisa merasakan urge. Kamu sendiri gak bisa tahu kapan tepatnya. Kamu benar-benar gak bisa sedetail bagaimana L mengidentifikasi Light Yagami. Kalau kamu bisa detail, bisa mengenali diri kamu sendiri untuk mengubah identitas kamu. Ini katakanlah ini posisi kamu sekarang, kamu pengen jadi ini ya. Ini akan lebih gampang kalau kamu udah mengenali diri kamu. Kalau kamu udah mengenali diri kamu bisa tahu kelebihan kamu, kekurangan kamu. Untuk jalan menuju ke sini tuh lebih mudah banget. Bagaimana kamu bisa menuju ke sini kalau kamu sendiri aja garis startnya aja nggak tahu apa yang pengen kamu kembangkan, kelebihan apa yang pengen kamu kembangkan, kekurangan apa yang seharusnya kamu hilangkan, kamu aja nggak tahu. Mungkin kamu udah tahu kekurangan kamu tuh banyak ya. Kebanyakan orang-orang akan lebih mudah menuliskan kekurangan mereka. Tapi ketika katakanlah kelebihan, kamu punya kelebihan apa sih? Banyak orang yang gak bisa menuliskan kelebihan mereka. Aku sendiri dulu ketika ditanya apa sih kelebihan kamu, aku juga gak tahu kelebihan aku apa. Karena aku benar-benar waktu itu belum mengenal diri aku. Tapi ketika ditanya sekarang apa sih kelebihan kamu, aku bisa menuliskan lebih dari 10 kelebihanku. Dan itu proses, itu benar-benar proses, gak bisa langsung memang. Dan mungkin kalau kamu sekarang juga masih berproses, nggak tahu ya apa sih kelebihan kamu. Aku pengen kamu menuliskan satu aja kelebihan kamu di kolom komentar. Dengan kamu menuliskan satu aja kelebihan kamu sedikit berprogres, kamu sedikit udah mengenali diri kamu. Kamu udah bisa profiling diri kamu, tahu kelebihan kamu. Cukup satu aja, kamu bisa komen di kolom komentar. Oke, jadi kesimpulannya di video ini yang bisa kamu ambil dari anime Death Note atau film Death Note lah yang mungkin kamu nonton live actionnya. Bagaimana cara L mengidentifikasi, membuat profiling tentang Light Yagami sehingga bisa menyimpulkan Light Yagami ini adalah Kira. Ini sama halnya dengan bagaimana kamu bisa mengidentifikasi diri kamu. Semakin kamu mengenali diri kamu, semakin kamu bisa profiling diri kamu, akan sangat lebih cepat kamu move on dari kondisi kamu sekarang menuju ke kondisi yang kamu idamkan, menjadi orang yang kamu idamkan. Kamu pengen jadi seorang atlet yang hebat, kamu tahu harus ngapain aja. Kamu pengen menjadi seorang entrepreneur, kamu pengen jadi seorang content creator. Sebelum kamu menentukan ini, kamu harus tahu dulu siapa diri kamu sekarang. Kamu bisa profiling diri kamu bisa mengenali diri kamu, apa aja kelebihan kamu. Mungkin kamu sebenarnya ini sebagai mungkin katakanlah kamu seorang content creator ya. Kamu gak suka ngomong depan kamera kayak gini, tapi kamu jago banget, kamu punya kelebihan menulis. That's fine, that's okay. Kamu gak harus ngomong depan kamera kayak gini. Kamu bisa dengan tulisan aja, kamu bisa mempengaruhi orang lain.
Kelebihan kamu bisa menulis, kekurangan kamu mungkin kamu nggak bisa ngomong depan kamera, belum bisa ngomong depan kamera kayak gini. Nggak apa-apa, kamu bisa kembangkan bakat kamu yang menulis ini. Kamu bisa tahu, bisa aware value kamu apa. Kemudian kamu benar-benar fokus dengan perubahan identitas dalam diri kamu, pengen jadi seorang penulis yang hebat. Dengan kamu berfokus menjadi seorang penulis yang hebat, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, nggak akan ada yang bisa menghalangi obsesi kamu ini, fokus kamu ini, apalagi PMO. Ketika kamu udah berfokus dengan hal ini. Oke, mungkin video ini cukup sekian. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.